Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam tutorial online ini. Saya Muhammad Azwar, insya Allah akan berbagi panduan bagaimana cara menggunakan Google Meet di dalam perkuliahan online. Google Meet atau Google Meeting atau biasa juga disebut dengan Google Hangout Meet bisa diakses di alamat meet.google.com. Tampilannya seperti ini. Google Meet atau Hangout Meet merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Google yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meskipun dilakukan dari rumah. Apa sih kelebihan-kelebihan dari Google Meet ini? Yang pertama adalah bisa menampung hingga 150 orang, bahkan saat ini bisa sampai 250 orang dengan adanya virus corona yang sedang mewabah dunia ini. Google memberikan keleluasaan hingga lebih banyak lagi. Kemudian durasinya pun tidak terbatas, kita bisa berjam-jam bahkan untuk melakukan tatap muka. Kemudian kita bisa melakukan sharing screen, bisa kita membagi makalah kita, PowerPoint kita, ataupun software yang ingin kita tampilkan kepada audiens. Lalu chatting untuk fasilitas berbasis teks. Lalu record, kita bisa merekam apa yang kita tampilkan selama kita online menggunakan Google Meet ini, dan nanti bisa disimpan secara otomatis di dalam Google Drive. Kemudian terkoneksi dengan Google Calendar. Ini tujuannya untuk membuat schedule. Kita bisa membuat schedule 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan di dalam meeting-meeting kita bersama dengan mahasiswa. Kemudian terkoneksi juga dengan Google Classroom. Google Classroom ini sangat bagus di dalam manajemen materi, manajemen perkuliahan. Ini bisa kita koneksikan juga dengan Google Meeting. Kemudian terkoneksi dengan Google Drive. Persiapan, ada baiknya Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa juga miliki akun Gmail, ya, akun Gmail. Kalau kita di UIN Jakarta maka gunakanlah akun Gmail UIN Jakarta. Contohnya muh.azwar@uinjkt.ac.id. Kenapa? Karena akun ini sudah terafiliasi dengan Google G Suite for Education. Jika kita menggunakan fasilitas yang ada menggunakan Gmail UIN JKT, maka kita terhubung ke fitur-fitur tambahan yang diberikan oleh Google. Misalnya ketika para dosen ingin mengajar, maka bisa membuka kelas. Ya, jadi bukan hanya sekedar gabung ke kelas, tapi juga bisa membuat kelas. Kemudian gunakan juga browser Google Chrome. Sangat disarankan menggunakan Google Chrome karena Google Meet ini sangat disupport dengan menggunakan Google Chrome. Bisa saja kita menggunakan browser yang lain, tapi kurang maksimal. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan browser Google Chrome, sebab Google Chrome ini sudah terintegrasi dengan sangat maksimal di dalam Google Meet ini. Kemudian kunjungi web Google Meet di halamat https://meet.google.com. Oke, kita langsung saja praktek. Saya buka browsernya, Google Chrome dalam hal ini. Atau bisa juga kita gunakan alamatnya langsung ya, meet.google.com. Nah, tampilan seperti ini. Kita bisa klik bergabung atau mulai rapat. Di bawah ini juga kita bisa lihat ya, saat ini ada kelas, ada schedule mata kuliah perpustakaan digital 4D. Ini jam 1.15. Ini sebenarnya tadi sudah ini ya, sudah berlalu, sudah selesai, dan
tugas-tugas diskusi itu kita lanjutkan di Google Classroom. Baik, kita coba, kita klik bergabung atau mulai rapat. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memasukkan kata kunci tema, topik rapatnya apa, atau mata kuliahnya apa. Misalnya di sini saya tulis latihan Google Meet. Kemudian saya klik lanjutkan. Saya coba klik gabung sekarang. Nah, di sini kita bisa berbagi dengan mahasiswa. Alamatnya bisa kita copy yang ini. Atau bisa juga dengan mengklik ini, salin info bergabung. Atau juga bisa dengan cara menambahkan orang ya, atau kawan-kawan kita yang ada di kontak Gmail. Oke, saya coba dengan cara ini. Kemudian saya buka web WhatsApp. Saya akan coba berkomunikasi dengan mahasiswa. Kita tunggu beberapa saat. Silakan bergabung. Mudah-mudahan jaringannya lancar ya. Ini boleh kita tutup. Ini kameranya akan ini. Nah, kita bisa melihat latar belakang saya di belakang ini warna hijau ya. Warna hijau. Ini belum ada yang bergabung. Sambil menunggu, kita bisa melihat fitur-fiturnya Bapak Ibu. Di sini ada simbol mikrofon, artinya jika kita ingin mendiamkan atau mute, ini bisa kita klik. Ya, biasanya mahasiswa-mahasiswa kita minta untuk mute audionya pada saat kita presentasi. Kemudian yang ini untuk keluar dari panggilan ya. Jika kita ingin keluar dari Google Meet, ini bisa kita klik, dan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kita gunakan fasilitas presentasikan sekarang untuk menampilkan screen desktop kita, apakah PPT atau makalah atau software atau browser dan sebagainya. Ini bisa kita klik. Kemudian di sebelah kanannya ini ada titik-titik, opsi lainnya bisa kita klik. Di sini ada tampilan untuk merekam. Ini boleh saya klik rekam. Ya, ini saya klik, saya coba merekam. Kemudian saya klik terima. Nah, proses merekam akan dijalankan. Oke, saya coba lihat kembali ya, mahasiswanya belum ada yang masuk. Nah, oke, ini ada yang masuk, Ahmad Farhan. Saya klik terima. Alhamdulillah ya, ada mahasiswa yang merespon. Kemudian kita tunggu lagi beberapa orang. Ini juga ada fasilitas chat di sini, bisa kita manfaatkan. Saya klik chat, kemudian salam semua. Assalamualaikum Mas Farhan, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam Pak Azhar. Ini ternyata saya nonaktifkan, bisa saya buka kembali. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Dwi, terima kasih sudah hadir. Kemudian Farhan, Sandi, terima kasih. Suara saya jelas nggak? Oke, saya akan mencoba mempresentasikan ya, menampilkan screen. Tolong teman-teman lihat ya. Di sini kita bisa klik untuk melihat beberapa mahasiswa yang udah gabung. Ya. Atau saya persilakan dulu yang mau bicara. Coba Mbak Dwi bisa menyapa dulu.
Halo, halo. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, silakan Sinta. Sinta menyapa. Silakan sapa. Mbak Queenie, Mbak Queenie. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik Pak. Mbak Sinta. Mas Sandi, apa kabar? Baik Pak. Oke. Wow, rambutnya ya, panjang juga ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tolong dong videonya diaktifin. Videonya diaktifin ya. Videonya Sinta diaktifin. Mbak Gita, apa kabar? Andre, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Saya coba chat ya, saya coba chat. Apa kabar? Ada tulisan nggak? Ada Pak. Oke, sudah ada 7 orang ya. Saya coba presentasi ya, tolong teman-teman lihat ya. Kita coba presentasi, bisa diklik di sini, presentasi sekarang, lalu kita klik jendela. Kemudian saya arahkan pada ini aja ya. Saya arahkan di sini. Kemudian saya klik tombol share atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini misalnya saya klik yang ini, saya klik share. Ya. Ada yang tampil nggak teman-teman? PPT-nya tampil nggak? Tampil Pak. Tulisannya apa? Perkuliahan online Google. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya bisa tampil juga ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian coba saya stop ya, saya stop. Kemudian saya tampilkan CMD comment prompt-nya ya. Udah tampil belum screen saya? Tampilannya seperti apa? Udah tampil Pak. Coba saya tampilkan comment prompt-nya ya. CMD, klik. Udah kelihatan nggak CMD-nya? Udah Pak. Ada tertulis apa di situ? User. CD. Oke, CD. Kemudian ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Program file. Habis ini apa? CD apa? AMPPS. AMPPS. Kemudian apa lagi? CD MySQL. CD MySQL. MySQL. Kemudian apa lagi? CD bin. CD bin. Kemudian apa lagi? Itu SQL. Terus root. Oke, ternyata teman-teman sudah hafal ya, teman-teman ya. Oh, nggak bisa. Tahu nggak kenapa ini nggak bisa? Tahu nggak kenapa nggak bisa? Nggak tahu Pak. Tahu nggak kenapa error? Ada yang tahu nggak? Ayo, silakan dijawab. Tidak bisa connect ke SQL server. Karena? Database-nya. Nggak tahu. Karena? Nggak ada database-nya. MySQL-nya, karena MySQL-nya? Belum dinyalain. Iya, belum dinyalain. Belum running, belum diaktifkan ya. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke, saya coba keluar aja ya. Ini hanya buat contoh aja, teman-teman ya. Oke, saya stop sharing.
Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita udah uji coba ya. Ya, Pak. Hari kapan kita ketemu online? Senin. Hari Senin. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Iya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa klik kembali ke layar utama. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan dengan Google Calendar atau membuat schedule jadwal perkuliahan kita sehingga akan tampil seperti ini. Saya langsung aja saya buka Google Calendar. Google Calendar. Nah, saya klik di sini. Pastikan Bapak Ibu login menggunakan WinJKT, email WinJKT. Kemudian hari ini misalnya saya akan membuat pertemuan di sore hari ya, jam 4. Kita coba buat di tanggal 3. Saya tulis misalnya ada rapat atau jangan rapat, mungkin kelas aja ya. Misalnya mata kuliah database dan jaringan komputer. Ini kelas 2D misalnya. 2D. Kemudian tentukan waktunya tanggal 3, oke. Kemudian jamnya misalnya jam 4 ya. Jam 4 kita mulai dan ini adalah berakhirnya di jam berapa. Karena cuma misalnya 2 jam, saya tuliskan di sini atau 1,5 jam. 5.30. Ini contoh aja. Kemudian yang penting di sini adalah di bagian add guest. Nah, Bapak Ibu yang sudah menggunakan layanan Google Classroom, ini bisa kita integrasikan dengan Google Classroom. Nah, sebagai contoh, saya akan membuka Google Classroom. Google Classroom yang saya miliki. Kemudian saya masuk di kelas 2D. Saya masuk di 2D, ini ada 33 mahasiswa ya. Ada 33 mahasiswa, saya klik. Kemudian di bagian tugas kelas, ini, di topik ini juga saya sudah susun berdasarkan topik-topik yang ada. Contohnya di topik keempat ya, topik keempat. Oh, ini kebetulan juga sudah selesai dipresentasikan. Kita pindah ke topik 5. Di topik 5 ini temanya ini ya, Structure Query Language SQL. Perhatikan nama kelasnya adalah DJK strip 20 strip 2D. DJK ini database jaringan dan komputer, 20 ini adalah tahun 2020, kemudian 2D ini adalah kelas 2D. Oke, ini saya cukup copy saja. Saya copy, kemudian kembali ke ini saya tutup dulu karena agak lumayan membingungkan nantinya ya. Oke, kembali ke sini. Add guest-nya ini kemudian saya paste di sini, paste. Nah, tertulis seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini ada muncul 2 ya, ada yang ada simbol orangnya, ada juga simbol ini. Ini nggak apa-apa, dua-duanya kita klik. Yang pertama ini, kemudian saya tambahkan lagi, paste lagi, kemudian yang ini ya. Jadi ada 2. Nah, nanti kita bisa melihat pada bagian yang kedua ini udah tertulis ada 30 ya, 34 ini artinya jumlah mahasiswanya ya. Oke. Nanti secara otomatis Google Calendar ini akan mengirimkan email notifikasi Google Meet yang akan diselenggarakan hari ini jam 4 sampai jam 5.30.
ya ini akan otomatis masuk ke email-email mereka. Kemudian ini juga pastikan bahwa di sini udah terpilih atau sudah ada Join and Outsmith. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa diklik, ini ada tulisan Add Conference ini diklik, kemudian muncul seperti ini. Nanti akan otomatis ada linknya di sini. Sebetulnya link ini nanti akan muncul di email-email mereka karena akan kita sampaikan melalui Google Calendar. Nah, di sini juga ada informasi kalau Google Meet ini bisa mencapai hingga 250 orang. Nah, di bagian add description ini Bapak Ibu bisa kita isikan dengan kuliah online dengan temanya ini kita bisa ambil dari Google Classroom tadi ya. Saya buka kembali Google Classroom-nya, ini saya tinggal mengcopy saja, bisa mengcopy saja dari dari topiknya. Saya klik, kemudian kembali ke Google Calendar, lalu saya paste di sini seperti ini ya. Nah, oke, nggak apa-apa besar ya, jadi lebih jelas. Oke, kemudian saya klik save, simpan, lalu kemudian saya klik send ya. Kemudian ini boleh saya klik kembali invite external guest. Oke, alhamdulillah schedule udah berhasil saya buat. Nah, jika misalnya ya, Bapak Ibu ingin merubah atau ada yang ingin diedit, kita klik saja, kita klik di bagian sini, kemudian dia akan muncul lagi. Ya, kita bisa memperbaiki jika misalnya masih ada kesalahan ya dan sebagainya. Oke, saya kira nggak ada masalah. Kemudian kita klik, atau kita bisa juga klik ini untuk mengedit. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau ingin kita tambahkan ada semacam notifikasi, ini 10 menit sebelumnya akan disampaikan, atau bisa kita rubah ini misalnya berapa menit atau berapa jam sebelumnya itu disampaikan notifikasi. Oke, kita klik save. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jika kita ingin menambahkan schedule lagi, tinggal kita klik dan mengisi lagi ya di waktu yang berbeda dengan topik atau kelas yang juga berbeda, seperti itu. Saya kira cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan melihat di akun Gmail kita. Saya buka Gmail saya yang menggunakan UIN-JKT. Saya login. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yang pertama adalah saya mendapatkan notifikasi dari Google Calendar. Ini Bapak Ibu bisa melihat Google Calendar notifikasi bahwa ada kuliah perpustakaan digital 4D pada tanggal 3 April hari Jumat jam 1.15 hingga 3.15. Ini merupakan layanan notifikasi dari Google Calendar. Nah, ini ada waktunya when, kemudian joining dengan menggunakan join hangout meet, kemudian ini adalah linknya ya. Kemudian ada deskripsinya, kuliah online dengan tema aplikasi perpustakaan digital. Kemudian yang kedua adalah rekaman yang tadi kita sudah lakukan pada saat kita kuliah online bersama mahasiswa, itu juga akan dikirimkan ke Gmail kita dan disimpan melalui Google Drive ya. Di sini kita bisa melihat Meet Recording. Ya, ini ada Meet Recording. Nah, saya udah menyimpan beberapa arsip ya. Dan yang terakhir tadi ini bisa kita klik di sini. Kemudian untuk melihat hasilnya itu bisa kita klik buka Drive.
Ini kita tinggal setel saja untuk melihat kembali rekaman kita. Tunggu lagi beberapa orang. Ya, menampilkan screen. Lalu kita klik. Dia ada database-nya. Belum buat database. Saya coba tuh. Ayo udah set. Kalau di HP. Suara gua ada nggak? Ada dong. Ada. Gua gak percaya sahabat. Oke. Golden Hour. Cahaya sahabat. Cahaya sahabat. Oke, kemudian yang terakhir adalah mahasiswa akan menerima email pemberitahuan dari Google Calendar tadi yang kita udah kita setting, dan mereka akan menyatakan menerima ya, accepted, jika mereka memang siap untuk hadir pada perkuliahan yang akan mereka ikuti. Ini contohnya ada beberapa mahasiswa. Saya coba klik salah satunya, Raihan Abdillah, accepted database dan jaringan komputer 2D pada hari Senin tanggal 6 April ya, jam 1 sampai jam 3.30. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah kesediaan mereka untuk mengikuti ya. Kemudian di bawahnya ini when, kapan ya. Kemudian melalui join hangout meet. Kemudian ini adalah linknya supaya mereka bisa masuk login ke Google Meet ya. Kemudian siapa aja sih yang diundang? Nah, di sini kita bisa lihat termasuk saya sendiri sebagai organizer. Kemudian ini adalah email-email mahasiswa. Di sini kita bisa melihat ada sekitar 33 mahasiswa yang akan hadir, dan mereka semuanya menggunakan email MHS WinJKT ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada deskripsi kuliah online dengan tema Structure Query Language SQL 1. Oke. Itu ya informasi yang kita bisa lihat melalui email. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita bisa melihat atau masuk kembali ke Google Meet kita. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah membuat schedule-nya, maka ketika kita login atau ingin masuk ke Google Meet, itu di bagian bawahnya akan ada informasi ya. Ada schedule yang sedang berjalan ya, atau akan berjalan. Di sini akan tertulis database dan jaringan komputer jam 16 ya. Dan di sini tertulis sudah sedang berlangsung atau sekarang sedang berlangsung. Kalau misalnya sudah selesai, itu biasanya berubah menjadi warna putih ya. Tapi kalau belum atau sedang, itu dia masih tebal ya. Artinya kegiatan pembelajarannya itu masih aktif. Oke, seperti itu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Intinya mari kita coba menggunakan Google Meet ini dalam pembelajaran online, yang intinya tadi kita bisa memaksimalkan pembelajaran ini dengan mengintegrasikan berbagai layanan-layanan yang diberikan oleh Google, yaitu Google Meet, kemudian yang kedua Google Drive, yang ketiga Google Calendar, lalu yang keempat adalah Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau kesulitan yang Bapak Ibu alami, kita bisa diskusikan dan kita sama-sama belajar. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.